Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Before 30, tayangan yang sudah Anda nanti-nantikan, dan dengan senang hati saya Philip Mantova membawakannya ke hadapan Anda. Hari ini saya ingin berbagi hidup saya kepada pemirsa sekalian. Memang betul kalau soal iman kita nggak boleh bergantung dengan pengalaman saja. Meskipun demikian, kalau Allah itu hidup, pengalaman kita pun akan nyata. Saya pernah merasakan ketika sedang berdoa di rumah sendirian, tangan yang tidak kelihatan membelai kepala saya secara lembut, dan saya merasakannya secara nyata, bukan perasaan belaka. Tapi di kemudian hari ketika saya melihat terjadi sebuah kasus kelepasan, seseorang yang sedang kesurupan dibebaskan, saya melihat betapa garangnya, kerasnya tangan itu menghancurkan musuh. Saya mau beritahu kepada Anda hari ini dalam episode kali ini bahwa tangan Tuhan datang menimpa. Tinggal kita yang pilih. Mau pilih tangan yang keras atau tangan yang lembut, itu semua adalah keputusan hati. Jadi jangan kemana-mana sebelum 30 menit acara ini berakhir hari ini. Saya tahu tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang lembut tersebut akan membelaimu, dan Anda pasti akan sembuh, Anda pasti akan diubahkan, Anda pasti akan diselamatkan. Tetap bersama dengan saya. Hari ini pemirsa, saya mau menyampaikan sebuah pengajaran singkat tentang tangan Tuhan datang menimpa. Bagaimana kalau kita berdoa sebentar, kita minta pewahyuan dari Roh Kudus. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin sungguh-sungguh mengalami tangan Tuhan yang datang menimpa hidup kami untuk memberkati kami dan setiap pemirsa. Karena itu kami butuh Engkau. Tolong Roh Kudus beri kami pewahyuan baru, dan kami ikat setiap roh jahat yang mencoba mengganggu. Dalam nama Yesus, amin. Mari pemirsa, buka bersama dengan saya di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang keempat, cerita tentang Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Kita akan belajar bagaimana tangan Tuhan bekerja di zaman itu, dan Tuhan tidak berubah hingga hari ini. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi.
Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kita berhenti sebentar di sini. Pokoknya kalau kita membaca di dalam Alkitab dan mendengar kata-kata seperti Roh Kudus, firman Allah, hal-hal itulah yang mengundang tangan Allah bekerja dan datang menimpa. Tangan supranatural itu betul-betul ada. Gak cuman di dalam sisi terang, di dalam sisi gelap kita tahu beberapa orang melakukan permainan-permainan bahaya seperti Ouija board atau jalangkung, di mana semua orang tahu yang hadir di sana tangan roh halus ada di sana, dan mereka nggak menyadari siapapun yang main-main begini, bermain-main dengan api, dia membuka diri untuk roh jahat masuk dalam kehidupannya. Karena itu kita jangan mau yang dari sisi kegelapan, tapi kabar baiknya adalah dari sisi terang, dari kerajaan Allah. Tangan Tuhan tidak kalah nyata, malah justru tangannya lah yang menciptakan seluruh malaikat-malaikat, termasuk malaikat-malaikat yang sudah jatuh, Lucifer yang menjadi iblis dan setan, dan semua roh-roh jahatnya. Tuhan juga yang menciptakan seluruh bumi ini, isi dan segala isinya, langit, tanah, hewan, tumbuhan. Tangan Tuhan yang menciptakan. Dan waktu diciptakan semuanya baik. Manusia yang merusaknya, malaikat jatuh. Tapi sumbernya satu, Tuhan yang menciptakan semuanya pada mulanya. Segala sesuatunya baik. Tangan itu yang hadir saat penciptaan, hadir ketika Roh Kudus diundang, hadir ketika firman Allah diberitakan. Dan dia bisa bergerak, dia bisa menjamah. Seperti yang saya katakan tadi di permulaan acara. Saya pernah mengalami, meskipun saya tidak bergantung dengan pengalaman-pengalaman saya percaya firman Allah, saya tunduk dengan apa yang tertulis. Tapi saya nggak bisa sangkali pengalaman nyata yang saya alami berkali-kali. Ketika di sebuah pertemuan, di sebuah kebaktian, atau pada waktu sendiri, atau bersama teman. Kadang-kadang saya merasakan jamahan Tuhan secara lembut. Tangan yang nggak kelihatan itu pegang saya. Pernah sekali saya sedang mengemudi mobil. Saya tidak hati-hati, hampir tabrakan. Tiba-tiba setir saya bisa ditampel oleh suatu tangan yang nggak kelihatan. Itu karena tangan saya tidak keluar tenaga untuk membanting ke sebelah kanan. Tapi tangan itu juga begitu lembut menjamah saya suatu hari ketika saya sedang berada sendiri. Dia belai-belai kepala saya dan saya rasa damai, sejahtera. Saya nangis, saya mengalami inner healing. Atau saya mengalami kesembuhan batin karena saya ini dulu merasa sebagai orang yang kurang kasih. Dan hari itu saya merasa seperti dilawat oleh Roh Kudus. Firman Tuhan jadi hidup sejak tangan itu menjamah saya. Dan saya tahu tangan itu sekarang ada untuk para pemirsa. Tangan saya di sini, antara saya dan Anda ada batas layar televisi. Tapi tangan Allah supranatural, dia hadir di mana-mana, tidak bisa dibatasi oleh jarak dan tempat dan waktu. Karena itu dia bisa ada di tempatmu sekarang. Jikalau Anda sekarang mengundang Roh Kudus, ketika saya beritakan firman Allah seperti ini, hati Anda terbuka, tangan itu akan menjamahmu. Apakah Anda merasa dibelai atau tidak masalah. Tangan itu datang selalu untuk anaknya dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, dan untuk mengubahkan. Maukah Anda dijamah? Kita baca ayat berikutnya, dan kita akan belajar lebih lagi tentang bagaimana tangan Tuhan datang menimpa. Dan bagaimana tangan yang itu, yang sama, tangan yang lembut itu juga tangan yang berkuasa untuk mengalahkan musuh. Mari kita baca. Ayat yang ke-6 berkata, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos, yaitu Saulus dan Barnabas. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ini kelihatannya bakal dapat masalah ini. Ia adalah kawanan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Yang pasti tangan Tuhan itu kalau datang selalu ingin menjangkau orang berdosa, baik orang bodoh atau orang pintar, orang yang IQ-nya tinggi alias cerdas, atau orang yang merasa IQ-nya pas-pasan, orang yang waras atau orang yang dilabel gila di dalam masyarakat atau berpenyakit jiwa, orang yang sehat atau yang sakit, agama Kristen atau bukan, mereka yang dari berbahasa Indonesia atau berbahasa asing. Pokoknya tangan itu ada di seluruh dunia untuk menjangkau. Dia bisa aja jamah Anda tanpa Anda percaya. Tetapi Tuhan tidak, tangan itu yang pasti tidak kasar dan memaksa.
Karena itu dia menunggu sebelum bekerja, firman harus diberitakan dengan benar. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini sudah resepnya untuk menggerakkan tangan itu sebentar lagi. Roh Kudus diundang. Roh Kudus yang bekerja. Tangan itu nggak kelihatan dengan kasat mata jasmani kita. Karena dia hadir di dalam hadirat Roh Kudus. Nah, saya mau beritahu kepada Anda bahwa Sergius ini orang yang pintar sekali. Tapi hari itu Tuhan ingin menjamah dia sekalipun dia gubernur. Saya punya firasat, feeling, perasaan kuat bahwa yang menonton episode kali ini juga ada para pejabat negara. Ada yang Kristen, ada yang bukan. Saya beritahu kepada Anda, tidak ada kedudukan terlalu tinggi Tuhan tidak bisa capai karena Tuhan lebih tinggi dari dirimu. Dia raja di atas segala raja. Tidak ada orang yang merasa terlalu rendah untuk Tuhan merasa terlalu jijik untuk memegangnya. Orang sakit kusta pun tangan Yesus di Galilea memegang dia, bahkan memeluk dia. Tuhan tidak jijik sama sekali, malah Tuhan menunjukkan kasih dan penerimaan tanpa syarat kepadanya. Dia bukan cuma sembuhkan dia dari sakit kusta, tapi dia sembuhkan dari rasa tertolaknya terlebih dahulu. Luar biasa Yesus itu. Saya tahu sekarang ada orang-orang yang menonton ini yang pakai seragam sebagai staf negara. Tapi saya mau beritahu kepada Anda seperti Sergius Paulus, sekalipun Anda cerdas, sekalipun Anda cenderung mungkin cenderung berpikiran ateis, sekalipun Anda punya agama di negara Pancasila seperti negara kita. Tapi saya tahu di dalam hati Anda ada satu kehausan untuk kebenaran. Di hati Anda ada satu kehausan untuk kasih. Dan Anda tahu, sekarang Anda tahu, kalau Anda tidak sangkali hatimu, maka kalau Anda mau rendahkan hatimu, Anda tidak mau untuk terus keras kepala dan kepala batu dan mendewakan pikiran logikamu semata-mata, Anda pasti akan bisa mengaku bahwa hanya Yesus yang bisa memuaskanmu. Tapi di sini bukan cuma ada Sergius Paulus, tetapi ada juga seorang yang namanya Bar Yesus. Tapi sekalipun orang ini orang Yahudi, dia tukang sihir, nabi palsu, dan kelihatannya orang ini juga kepingin dijangkau sama tangan Tuhan nih. Tapi kalau dia nggak mau, dia justru akan mengundang hukuman. Nah, ini kabar baiknya buat kita. Kabar buruk bagi dia karena dia dapat hukuman, meskipun dia sudah dapat kesempatan. Tapi kabar baik buat kita apa? Kabar baik buat kita adalah Tuhan punya tangan sekalipun lembut sama anak-anaknya, bisa keras loh sama musuh. Tangan yang sama yang menyembuhkan kita, bisa seperti palu godam yang menghancurkan setiap rintangan. Tangan Yesus itu bukan tangan yang lembek. Sekalipun dia lemah lembut, itu tangan yang sangat garang terhadap roh jahat, terhadap setan dan musuh dan antek-anteknya. Tapi bagi kita, itu tangan yang membelai-belai kita. Tangan jenderal yang sama untuk berperang adalah tangan yang memegang bayinya di tangannya dengan lembut tanpa patah tulang. Demikianlah tangan Tuhan datang menimpa hidupmu. Jangan keraskan hati seperti Bar Yesus. Lembutkan hatimu, sebab Tuhan mau menyembuhkanmu, memberimu sebuah mujizat. Pemirsa, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Terlalu cepat malah yang saya rasakan. Tapi saya yakin tangan Tuhan segera akan menjamahmu. Kita baca bagian terakhir daripada pengajaran yang saya berikan kepada Anda hari ini. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Betapa luar biasanya tangan yang sama membuat mata seseorang buta, dan tangan itu juga yang membuat seorang gubernur mata rohaninya diterangi untuk melihat jalan Tuhan yang lurus itu. Tangan yang sama yang begitu lembut menjamah,
bisa memukul musuh-musuhnya. Hai anak iblis, engkau musuh segala kebenaran. Sampai kapan engkau hendak membelokkan jalan Tuhan? Itulah peringatan yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Dan dari mulutnya keluar firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dan tangan Tuhan langsung menemplak, datang menimpa untuk memberikan mujizat, baik itu mujizat berkat maupun hukuman. Tergantung penerimanya dan respon hati mereka. Saya tahu sekarang juga, meskipun saya bukan Rasul Paulus atau siapa-siapa, dan saya bukan apa-apa di luar Tuhan, tapi saya tahu tangan itu tangan yang sama. Hambanya bisa beda-beda. Kita semua tidak ada yang layak di hadapannya. Tapi Tuhan mengasihimu. Dia ingin sekali untuk menjamamu. Termasuk si Elimas yang disebut juga sebagai Bar Yesus. Si dukun ini. Tuhan juga sayang sama dia. Coba perhatikan. Ketika tangan Tuhan menimpa dia untuk memukul dia, Tuhan pukulnya tanggung-tanggung. Bukan karena dia gak berkuasa, tapi karena dia cinta. Cuman beberapa hari saja dia dibuat buta. Jangan halangi si gubernur ini dong. Kira-kira begitulah suara Roh Kudus saat itu. Jangan halangi orang lain. Kamu gak mau diselamatkan, itu urusanmu. Jangan rintangi orang lain. Saya juga merasakan di dalam acara kita, ada penonton-penonton, pemirsa-pemirsa yang suka, ada juga yang benci. Ada yang gak suka. Bagi Anda yang membenci, apa yang saya beritakan, saya tidak membencimu. Saya mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan benci hidup. Jangan terus lawan Tuhan, tidak ada gunanya buat Anda. Seolah-olah Anda bisa menang di dunia ini, Anda gak akan menang di akhirat. Buat apa kita menempuh jalan begini? Saya memberitakan kebenaran, saya mencoba menolong orang, dan saya tidak akan minta maaf untuk itu. Saya memberitahukan kepada setiap pemirsa apa yang saya percaya dengan segenap hati tanpa kompromi. Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan. Dan kepada orang-orang seperti ini, Tuhan tidak ajarkan kita membenci, malah justru harus mendoakan agar mata hatinya seperti gubernur tadi, Sergius, Paulus, agar diterangi. Saya doakan juga, bukan cuma itu, dukun-dukun bertobat di dalam acara Before 30. Saya bisa merasakan saat ini ada orang-orang yang menyaksikan sekarang adalah yang terlibat dalam kuasa kegelapan. Baik Anda praktisi atau Anda mengikuti, cari orang-orang pintar atau Anda sendiri adalah orang-orang pintar itu. Di dalam nama Yesus rendahkan hatimu. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan hari ini datang turun menimpa Anda, seperti ada sebuah hukuman yang terjadi, saya berdoa Tuhan masih memberimu kesempatan seperti si Bar Yesus Elimas tadi, cuman berapa hari agar dia bisa melihat lagi. Saya berdoa agar jangan ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Buka hatimu. Sama dengan si Elimas, Bar Yesus ini, Allah menunggu agar dia bertobat saat itu. Ini doa saya bagi setiap pemirsa. Tangan Tuhan datang menimpa dan menyingkirkan segala rintangan yang menghalangi Anda untuk diselamatkan, disembuhkan, dan diubahkan. Untuk percaya kepada nama Yesus, jalan yang lurus itu. Kalau rintangan Anda adalah orang, saya tidak berdoa agar orang itu dihukum oleh Tuhan. Saya berdoa agar dia bertobat. Tapi Anda jangan ikut-ikutan dulu. Kalau Anda sekarang dianiaya, dicemoohkan, dihalangi, jangan mau. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Saya minta Anda tegas terhadap diri sendiri. Saya berdoa, kalau rintangan Anda adalah manusia, agar hatinya dilembutkan. Tapi kalau rintangan Anda adalah sakit penyakit, saya percaya ketika saya sebut nama Yesus atas kondisi penyakit Anda, maka sakit Anda itu seperti kena halilintar ketika mendengar nama Yesus. Akan hangus sampai ke akar-akarnya. Kanker stadium terakhir pun akan bernasib sama. Hati-hati penyakit, nasibmu tidak baik sebentar lagi. Karena nasib pasienmu itu yang dibuat baik. Para pemirsa ini akan sembuh, total sembuh. Dan kalau rintangan Anda adalah suatu hutang, piutang, rintangan Anda adalah suatu bentuk, suatu tekanan jiwa atau apapun juga, atau suatu kejadian kecelakaan, saya berdoa tangan yang sama datang menimpa Anda, mengangkat beban Anda. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberimu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, aku bisa tukarkan bebanmu dengan sukacitaku. Saya berdoa tangan itu datang membawa berkat. Tangan berlubang paku membelai rambut dan kepala Anda dan menyayangi Anda saat ini juga. Saya mau berdoa sebentar lagi. Buka hati, mujizat akan terjadi. Pak Philip, Bapak ini sakit diabetes juga kolesterol. Yes. Bulan Mei yang lalu sudah check up dan memang diabetes dan kolesterol. Kemarin datang ke FKA hari yang pertama sebelum acara ketika didoakan, kalau
mengalami sesuatu, Bapak ini berkata bahwa Bapak ini sudah disembuhkan. Lalu salah satu panitia berkata, Pak, kalau begitu di check up, Pak. Nah, Bapak ketika hari tadi pagi, Bapak ini check up, hasilnya sungguh-sungguh positif. Bebas dari diabetes dan disembuhkan juga dari diabetes. Oh, haleluya, beri kemuliaan Bapak. Mari maju ke sini. Kemarin waktu datang kepada panitia berkata, tes dulu Pak, betul? Tes dulu, Tadi Pak. malam, lalu pagi tadi dites langsung, dan hasilnya tidak pernah mencapai seperti ini sebelumnya. Tidak pernah. Tuhan telah menyembuhkan Bapak. Amin. Amin. Katakan haleluya pada Tuhan. Haleluya pada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini malam ini saya akan pelan-pelan melayani orang-orang yang ada di depan terlebih dahulu. I wanna bless, saya mau memberkati apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bapak ingin diurapi Roh Kudus. Bapak ingin diurapi Roh Kudus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, Ibu juga. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mulai hari ini melayani Tuhan, mulai hari ini menjadi saksi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita untuk berdoa dan mengalami secara langsung dan pribadi tangan Tuhan yang supranatural itu. Maukah Anda berdoa dengan saya? Apapun kebutuhan Anda, percayalah tangannya lembut untuk menjamah. Ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini, ke depan layar televisi, dan saya percaya sebentar lagi Tuhan akan memegangmu. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau lihat setiap pemirsa dalam segala kebutuhannya. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Tanganmu sekalipun gak kelihatan, Roh Kudusmu datang. Dan ketika firman diberitakan, Tuhan bekerja. Kami terbuka, tak peduli latar belakang kami atau apapun kepercayaan, keyakinan kami. Tangan itu tanpa batas, tidak ada yang bisa merintangi. Bahkan angkat setiap rintangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menunjukkan kepada saya dari tadi ada orang yang sakit mental. Seolah-olah itu hanya penyakit jiwa, tetapi ada roh jahat di dalamnya dalam nama Yesus. Saya ucapkan dan transferkan dengan iman, meskipun cuma lewat layar, di dalam namanya. Terimalah intelek dari Allah. Ya, tiba-tiba ada sesuatu yang klik di otak Anda kembali sadar, kembali normal. Aku usir roh jahat itu, rintangan itu dalam nama Yesus untuk pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ini. Ada orang yang mengalami rematik secara parah, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Suatu hari nggak ada apa-apa, malam berbaring, lalu pagi hari tidak bisa lagi, badannya tidak kuat lagi untuk diangkat. Anda sekarang berbaring di tempat tidur, di dalam nama Yesus ada sesuatu yang seperti rasanya hangat, seperti air hangat, seperti curahkan atas tubuhmu di bagian belakang dari leher ke bawah sampai ke tulang ekor Anda. Terimalah di dalam nama Yesus kuasa dari Roh Kudus. Saya tidak bisa doakan satu persatu semua orang dalam kebutuhannya, tapi saya berdoa Tuhan memperhatikan Anda semua. Semua orang mendapatkan mujizatnya karena tangan Tuhan sekarang datang untuk menolong. Bahkan saya berdoa untuk setiap dukun, orang pintar, orang-orang yang terlibat kuasa kegelapan dan ikut dengan semua praktek-praktek yang salah tersebut, yang bermain-main dengan api, dengan roh-roh jahat. Saya memanggil Anda untuk keluar dari kegelapan Anda. Rendahkan hatimu, Yesus mengasihimu seperti Elimas tadi yang saya jelaskan dan bagikan dalam firman Tuhan. Saya berdoa agar Anda diselamatkan. Aku Yesus adalah Tuhan. Hidup Anda akan berubah dan Tuhan akan mengajari Anda bahwa ada kehidupan yang lebih baik di dalam Dia, kehidupan penuh makna. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan setiap orang berdosa. Tanpa tidak ada satupun yang kecuali. Semakin buruk keadaannya, semakin Tuhan jangkau dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Saya tahu Tuhan sudah menyembuhkan begitu banyak orang. Dan saya yakin Tuhan juga mengubah hidup tak terhingga orang jadi saya. Saya sekarang bicara dengan iman kepada Anda. Saya tahu tangan itu sudah bekerja. Saya kenal tangan itu. Itulah tangan juru selamatku. Selamat pada setiap Anda yang mengalami mujizat. Yang belum, percayalah. Tetap percaya, tangan itu tidak berhenti setelah acara ini sudah tidak on air lagi. Saya tahu Tuhan akan bekerja. Ada sebagian di antara Anda nanti waktu tertidur, Tuhan akan jamah Anda melalui mimpi. Dan juga Tuhan akan angkat penyakit Anda keesokan hari. Kita nggak akan tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Percaya saja, Anda akan lihat kemuliaannya. Tetap ikuti kami dalam episode berikutnya. Saya tidak sabar bertemu Anda lagi, sebab mujizat baru Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa